Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Samsung kembali menjadi perbincangan hangat setelah diketahui sedang mempersiapkan ponsel baru di kelas entry level. Ponsel ini datang dari lini Galaxy A, di mana bocorannya mulai santer terdengar setelah masuk di database Geekbench. Penasaran ponsel mana yang akan siap menggebrak pasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Samsung dilaporkan sedang menyiapkan model penerus dari Galaxy A16 4G yang rilis bulan November tahun lalu. Ponsel ini tak lain adalah Samsung Galaxy A17 4G. Menurut pantauan di Geekbench, terlihat adanya daftar HP dengan nomor model SMA175F. Nomor model ini diduga kuat milik Samsung Galaxy A17 4G. Dari sini terlihat bahwa ponsel tersebut akan ditenagai chipset Helio G99 dari MediaTek. Sebagian dari kalian mungkin udah familiar banget sama chipset yang satu ini. Gimana enggak, chipset dengan arsitektur 6 nanometer ini memang sudah dipakai di beberapa perangkat Samsung, terutama pendahulunya sendiri kayak Galaxy A16 dan A15. Kalau kita bedah sedikit jeroannya, Helio G99 punya konfigurasi octa-core yang terdiri dari 2 inti Cortex A76 dengan kecepatan 2 GHz dan 6 inti Cortex A55 dengan kecepatan yang sama. Urusan grafisnya dipercayakan ke Mali G57 MC2. Pemilihan Helio G99 dirasa cukup mengecewakan, mengingat Samsung masih mempercayakan chipset yang sama untuk generasi terbarunya di kelas ini. Lanjut ke hasil pengujian Geekbench, Galaxy A17 4G tercatat meraih nilai 730 poin pada pengujian single core. Sedangkan untuk pengujian multicore berhasil meraih poin 1982 poin. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, skor yang diraih Samsung Galaxy A17 justru mengalami penurunan. Tapi jangan pesimis dulu ya. Kita harus ingat kalau perangkat ini masih dalam tahap pengembangan dan optimasi. Jadi sangat wajar kalau performanya belum maksimal. Kita tunggu aja nanti sampai hasil finalnya kayak gimana. Sekarang kita intip bagian software. Samsung Galaxy A17 4G kabarnya lagi diuji coba dengan sistem operasi Android 15 dan antarmuka One UI 7.0. Sayangnya, selain informasi chipset dan software, spesifikasi lain dari Samsung Galaxy A17 4G ini masih sangat minim. Tapi biar kalian ada gambaran, kita coba kilas balik sedikit ke pendahulunya Samsung Galaxy A16 4G. Samsung Galaxy A16 4G hadir dengan layar Super AMOLED seluas 6,7 inch. Resolusinya udah Full HD Plus dengan bezel yang lebih tipis, bikin tampilan layarnya jadi lebih lega. Buat yang suka scrolling mulus, layarnya juga udah mendukung refresh rate 90Hz. Seperti HP Samsung entry level lainnya, Samsung Galaxy A16 4G masih mengadopsi desain Infinity U. Desain ini mungkin bakal dipertahankan untuk model penerusnya, apalagi Infinity U sudah jadi ciri khas ponsel entry level Samsung. Tapi bukan berarti perubahan bakal dilakukan oleh brand satu ini. Desain Key Island juga hadir pada Samsung Galaxy A16 4G, sedangkan material yang digunakan adalah glass stick dengan finishing doff dengan kesan elegan dan nyaman digenggam. Hebatnya, Galaxy A16 4G sudah punya sertifikat IP54 yang artinya tahan terhadap cipratan air dan juga debu. Beralih ke sektor kamera, Samsung membekali ponsel ini dengan 3 kamera belakang. Konfigurasinya terdiri dari lensa utama 50MP, lensa ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Buat kalian yang suka selfie, kamera depannya punya resolusi 13MP. Jadi sudah tergolong cukup oke buat penunjang selfie kamu. Urusan daya, Galaxy A16 4G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Nggak ketinggalan, Samsung juga menyertakan pengisian cepat 25W, jadi nggak perlu nunggu lama-lama buat ngecas baterai sampai penuh. Hingga saat ini, Galaxy A16 4G menjalankan sistem operasi One UI 6.1 berbasis Android 14. Dengan OS terbaru ini, pengguna bisa menikmati berbagai fitur keamanan seperti Samsung Pass dan Samsung Knock Vault. Meskipun begitu, Samsung menjanjikan update Android dan patch keamanan yang lumayan panjang, bahkan bisa sampai 6 tahun.
Untuk konektivitasnya, ponsel ini punya berbagai fitur yang mendukung produktivitas mulai dari jaringan 4G, dual SIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, USB-C, NFC, sampai sensor sidik jari. Itu tadi sedikit kilas balik tentang Galaxy A16 4G. Kira-kira fitur mana aja ya yang dipertahankan dan di-upgrade pada Galaxy A17 4G? Selain versi 4G, kabarnya Samsung juga lagi nyiapin Galaxy A17 versi 5G. Untuk model yang satu ini, kemungkinan besar bakal ditenagai oleh chipset Exynos atau mungkin juga dari MediaTek seri Dimensity. Untuk informasi pastinya, kita tungguin aja bocoran selanjutnya. Selain kabar dari Galaxy A17, kita juga punya info menarik dari lini Galaxy M yang posisinya sedikit lebih atas. Kabar ini datang dari Samsung Galaxy M36 5G. Kehadiran Galaxy M36 5G ini terendu setelah muncul di halaman dukungan situs resmi Samsung Uni Emirat Arab dengan nomor model SMM366BDS. Bocoran spesifikasinya juga udah mulai bertebaran. Salah satunya menyebutkan kalau ponsel ini bakal ditenagai oleh chipset Exynos 1380. Buat yang belum familiar, chipset ini dibangun dengan fabrikasi 5 nanometer dan dipadukan dengan GPU Mali G68MP5. Samsung juga mengombinasikan dengan RAM 6GB dan tentu aja sistem operasinya terbaru Android 15. Ada dugaan kuat kalau Samsung Galaxy M36 5G ini sebenarnya adalah rebranding dari Galaxy A36. Kalau bocoran ini benar, maka kemungkinan besar Galaxy M36 5G bakal punya fitur-fitur mirip seperti kamera utama 50MP, baterai 5000 mAh, dan pengisian daya 25W. Meskipun skor Antutu Exynos 1380 mencapai sekitar 550.000 poin, masih di bawah Snapdragon 6 Gen 3 yang kabarnya dipakai di A36. Tapi performa segini udah lebih dari cukup buat aktivitas sehari-hari seperti multitasking, bahkan buat main game ringan juga masih oke. Jadi kesimpulannya, Samsung lagi gencar-gencarnya nyiapin produk baru di berbagai kelas. Samsung Galaxy A17 4G jadi pilihan menarik di segmen entry level dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, Galaxy M36 5G hadir dengan performa lebih tinggi dan konektivitas 5G. Gimana pendapat kalian tentang dua HP baru dari Samsung ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.